Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Dr. Nuning Winaris, SSI MSc. Saya merupakan dosen dengan jabatan akhir asisten ahli dengan jenjang pendidikan terakhir yaitu doktoral atau setara S3 di bidang imunologi. Beberapa mata kuliah yang saya ampu terkait dengan imunologi dan juga terkait dengan biomedik, diantaranya adalah analisis biomedik. Saya merupakan staf di Departemen Kedokteran, Program Studi S2 Biomedik, Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya. Mata kuliah yang akan saya perkenalkan pada hari ini adalah mata kuliah analisis biomedik atau Analysis in Biomedical Science. Mata kuliah ini memiliki kode mata kuliah yaitu DAC 80056 dan memiliki bobot sebanyak 4 SKS dan diberikan pada semester pertama untuk program by Research mahasiswa S2 Ilmu Biomedik di Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya. Di dalam mata kuliah ini, mahasiswa akan diperkenalkan mengenai prinsip-prinsip dan aplikasi berbagai metode biomedik. Di antaranya ada metode kultur, ada metode PCR, flow cytometry, dan lain-lain. Selain mendapatkan perkuliahan secara lisan atau pemberian materi di dalam kelas, mahasiswa juga akan diberikan pengalaman laboratorium, yaitu mereka akan melaksanakan masing-masing topik perkuliahan dan dipraktekkan langsung di dalam setting laboratorium untuk mengasah kemampuan atau skill laboratorium mereka. Rancangan pembelajaran yang diberikan untuk mata kuliah ini memiliki capaian pembelajaran yang terdiri dari pemahaman prinsip-prinsip serta aplikasi berbagai macam metode analisis biomedik. Selain itu, mahasiswa diharapkan juga mampu untuk mengasah keterampilan laboratorium melalui praktikum di masing-masing topik pembelajaran. Nah, untuk bobot penilaian dari mata kuliah ini terdiri dari 3. Yang pertama adalah project based. Jadi, mahasiswa diberikan penugasan dan memiliki bobot persentasenya sebanyak 40%. Selain itu, mahasiswa juga mendapatkan 30% bobot penilaian dari ujian akhir. Selain ujian akhir, mahasiswa juga mendapatkan penilaian dari praktikum atau laporan praktikum yang dikumpulkan. Nah, terkait dengan penugasan, rancangan penugasan biasanya diberikan melalui bentuk journal reading. Jadi mahasiswa diberikan tugas untuk melakukan critical appraisal terhadap jurnal yang dipilih sesuai dengan topik perkuliahan. Selain itu, mahasiswa juga diharuskan untuk mempresentasikan hasil journal reading-nya atau critical appraisal-nya tadi dalam presentasi oral di kelas. Sekian mengenai pengenalan topik mata kuliah analisis biomedik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi adik-adik sekalian. Jadi hari ini kita akan belajar tentang prinsip-prinsip dan aplikasi dari PCR dan qPCR. Nah, topik ini merupakan salah satu topik yang diberikan untuk mata kuliah analisis biomedik untuk jenjang S2 biomedik. Ya. Nah, sesuai yang tertulis di RPS, ya. Jadi selain mendapatkan kuliah tentang topik ini, nanti adik-adik juga akan mendapatkan praktikum ya sebagai penunjang keterampilan laboratorium Anda semua. Nah, untuk mempersingkat waktu, mungkin langsung saya mulai saja ya untuk topik hari ini. Sebelumnya, adik-adik, apakah ada yang pernah menggunakan metode PCR atau qPCR? Mungkin saat jenjang penelitian S1-nya dulu? Belum ada.
Baik, kalau begitu kita belajar sama-sama mulai awal ya. Yang pertama adalah tentang PCR dulu. Mungkin metode ini sudah banyak Anda dengar ya terutama ketika zaman pandemi kemarin ya. Orang-orang banyak menyebutkan PCR. Nah, secara prinsipnya PCR atau yang disingkat dengan istilah polymerase chain reaction, mohon maaf, harusnya kepanjangan ya. Saya koreksi, jadi PCR atau kepanjangannya Polymerase Chain Reaction ini adalah suatu metode yang digunakan untuk amplifikasi segmen tertentu dari gen. Ya, biasanya dalam DNA kita itu kan untainya sangat panjang ya, dia terdiri dari berbagai macam gen dan biasanya kita hanya ambil satu fragmen spesifik saja dari satu gen yang kita inginkan. Nah, untuk secara prinsip kita untuk melakukan PCR ini kita nantinya akan mendapatkan kopian ya. Jadi ini seperti mesin fotokopi. Tugasnya adalah melakukan amplifikasi atau membuat kopian dari fragmen gen yang kita inginkan ya. Jadi sebagai end produknya kita akan mendapatkan billion copies ya. Jadi miliaran kopi dari fragmen yang kita inginkan. Nah, secara prinsip PCR itu kita membutuhkan beberapa komponen ya di dalamnya. Yang pertama adalah DNA sampel. Ini kita dapatkan dari hasil ekstraksi DNA ya. Topik ini sudah pernah diberikan di pertemuan sebelumnya. Selain itu kita juga membutuhkan primers. Nah, primers ini adalah seperti guide kita adik-adik. Jadi dia yang akan mengarahkan kita menuju fragmen spesifik yang kita inginkan. Jangan lupa ketika kita merancang primers untuk PCR ini harus terdiri dari dua bagian ya. Jadi ada bagian forward dan reverse. Kenapa? Karena DNA kita terdiri dari double helix ya. Jadi dua untai dari ujung 5 ke 3 dan juga sebaliknya. Sehingga ketika membuat kopian kita harus membuat kopian dari masing-masing untainya. Selain itu, kita juga membutuhkan basa nukleotida. Nah, ibaratnya ketika kita membangun dinding baru ya, basa nukleotida adalah batu bata yang kita susun untuk membuat fragmen ya atau membuat kopian fragmen yang kita targetkan tadi. Sedangkan kita juga membutuhkan tag polymerase, ini adalah enzim spesifik ya. Dia ini diisolasi dari bakteri yang hidup di sumber air panas sehingga enzim ini tetap bisa stabil walaupun kita menggunakan suhu tinggi dalam reaksinya. Nah, selain semua komponen tersebut, kita juga membutuhkan mix buffer. Ini terdiri dari beberapa garam ya, yang fungsinya adalah untuk menstabilkan reaksi PCR tersebut. Dan semuanya harus kita masukkan ke dalam PCR tube dan kita masukkan ke dalam mesin yang disebut dengan istilah thermal cycler. Ya, fungsi dari thermal cycler ini adalah untuk menaik turunkan suhu dalam kecepatan yang tinggi. Karena secara prinsip PCR itu ya setiap siklusnya terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah bagian denaturasi atau tahapan denaturasi di mana untai DNA itu yang tadinya double helix ya, ikatan molekulnya dilepaskan dengan menggunakan suhu yang tinggi ya. Sehingga dia terpisah. Setelah itu kita akan masuk ke tahap annealing di mana primers yang tadi kita rancang itu akan menempel pada masing-masing untai. Kemudian pada tahapan ketiga yaitu tahapan extension ya atau pemanjangan, disinilah tahapan ketika tag polymerase yang tadi kita masukkan itu akan memulai proses polimerisasi untuk membentuk fragmen ya amplikon dari target yang kita inginkan. Nah, yang tadi saya perkenalkan itu sebenarnya dikenal sebagai prinsip konvensional PCR ya. Jadi kalau dilihat dari workflow-nya ya, tahapan yang harus kita lakukan adalah pertama, tahapan ekstraksi DNA dulu tentunya. Kemudian ada tahapan amplifikasi atau
proses PCR itu sendiri. Kemudian setelah kita melakukan proses PCR, kita tidak bisa berhenti karena hasilnya itu harus divisualisasikan dengan menggunakan metode post PCR, yaitu metode elektroforesis. Di sini kita menggunakan gel agarus ya untuk meletakkan sampel kita dan memisahkan berdasarkan panjang basa nukleotida. Nah, setelah selesai proses elektroforesis, kita masih harus melakukan visualisasi ya. Visualisasi ini kita menggunakan gel dot analysis. Jadi seringkali orang-orang yang melaksanakan metode ini menemukan beberapa masalah ya. Yang pertama karena kita membutuhkan ekstra instrumen ya, seperti setelah PCR kita harus membutuhkan mesin elektroforesis, kita harus membutuhkan gel dot lagi. Reagen yang kita butuhkan otomatis menjadi ekstra ya. Dan ini lebih laborious ya Adik-adik. Jadi tahap pengerjaannya cukup banyak ya dan bertele-tele sehingga memakan waktu yang cukup panjang juga. Nah, dan tipikal data, yang paling utama adalah tipikal data yang ditunjukkan, ini sifatnya adalah data kualitatif. Ya. Jadi data kualitatif ini hanya bisa menjawab yes or no question. Artinya ada atau tidak target yang kita inginkan berdasarkan apa? Panjang band yang divisualisasikan dari hasil elektroforesisnya. Ya, jadi itu adalah masalah-masalah yang sering terjadi ketika kita menggunakan PCR konvensional. Namun demikian, ya, bukan berarti PCR konvensional ini sudah sepenuhnya ditinggalkan ya, karena sampai saat ini pun masih banyak peneliti yang memanfaatkannya ya. Tergantung dari research question atau pertanyaan penelitian masing-masing yang dibutuhkan ya. Nah, dalam sejarah pengembangannya ya, PCR sendiri itu ditemukan sejak tahun 1980-an dan hingga saat ini perkembangan metodenya itu sangat masif ya. Jadi kalau adik-adik membaca artikel-artikel penelitian ya, itu akan banyak ditemukan berbagai macam metode PCR ya. Di antaranya di sini ada beberapa list yang saya tampilkan di slide ini, tapi yang ingin saya highlight adalah terkait dengan multiplex dan nested PCR ya. Kenapa? Karena dua metode ini masih banyak digunakan oleh peneliti-peneliti dari kampus kita sendiri ya. Di FKUB itu masih banyak sekali yang menggunakan sistem multiplex atau nested PCR. Nah, secara prinsip multiplex PCR sendiri ya, ini adalah metode di mana kita memiliki multiple target dan kita hanya membutuhkan satu sampel saja untuk mendeteksi keseluruhannya. Tentunya kalau kita memiliki multiple target, artinya kita harus merancang multiple primers juga, karena tadi kan primers itu yang mengguide kita ya menuju fragmen yang kita inginkan, sehingga kita harus merancang primer-primer spesifik yang bisa memvisualisasikan target yang kita inginkan ya. Jadi kalau kita punya misalkan ya ingin mendeteksi 4 strain bakteri yang berbeda, strain A, B, C, D ya. Kemudian kita harus merancang primer. Jadi primer 1 itu spesifik untuk mengenali strain A ya. Dan primer 2 mengenali strain B dan selanjutnya ya. Jadi primer-primer tersebut sudah kita rancang spesifik sehingga target kita nanti akan menunjukkan panjang band atau pita yang berbeda-beda. Ini sangat penting untuk dilakukan karena kalian mengidentifikasi dia strain apa hanya berdasarkan panjang fragmennya atau panjang targetnya ya. Jadi secara prinsip kita akan masukkan semua primer yang kita rancang tersebut dalam satu reaksi PCR dan satu sampel yang kita ingin cek, kemudian dia akan mendeteksi strain apa saja yang ada di dalam sampel tersebut. Ya, itu prinsip dari multiplex PCR. Next, kita akan beralih ke nested PCR ya. Ini agak berbeda dengan multiplex. Kalau multiplex tadi kan targetnya banyak tapi reaksinya hanya satu. Ya, kalau nested PCR ini, ya, targetnya bisa satu secara spesifik atau banyak. Tapi kita harus melakukan identifikasinya melalui 2 tahapan PCR. Jadi tahapan pertama biasanya kita akan merancang primer yang
mentargetkan ukuran fragmen lebih panjang, ya. Kemudian kita akan merancang primer yang lain, jadi hasil dari atau produk dari PCR pertama, tahapan pertama tadi, akan digunakan sebagai template untuk tahapan PCR kedua. Nah, tahapan PCR kedua ini kita akan merancang satu primer atau beberapa primer spesifik yang biasanya ukuran fragmennya jauh lebih pendek, ya. Dan ini apa namanya bisa mengidentifikasi secara spesifik, misalkan contohnya untuk genus Plasmodium, ya, kita ketahui ada 5 spesies Plasmodium yang kita kenali, dan itu bisa dideteksi dengan metode nested PCR. Jadi kita bisa merancang spesifik untuk mengenali 5 spesies Plasmodium yang berbeda, ya. Nah, berikutnya adalah real-time PCR. Nah, real-time PCR ini agak berbeda lagi, ya. Ini adalah pengembangan metode PCR yang saat ini banyak digunakan untuk metode kuantifikasi. Tadi untuk PCR konvensional itu banyak kita melakukan analisis secara kualitatif saja. Sedangkan kalau qPCR ini kita akan melakukan analisisnya secara kuantitatif. Nah, langsung saja ya, jadi secara prinsip qPCR ini sebenarnya dibagi menjadi 2 ya. Anda mau melakukan relative quantification atau absolute quantification ya. Relative quantification adalah ketika kita membutuhkan patokan ya untuk menghitung biasanya ekspresi gen ya, aplikasinya banyak di ekspresi gen. Sedangkan kalau absolute quantification kita akan mendapatkan angka absolutnya. Jadi bacterial load, viral load itu berapa ratus ribu, berapa juta, itu bisa dideteksi secara spesifik menggunakan metode absolute quantification. Nah, secara prinsip ya, qPCR itu ya, dia bisa menggunakan fluorescence dye atau fluorescence probe ya. Jadi tergantung dari rancangan primer yang Anda gunakan juga ya, dan target yang Anda inginkan. Secara prinsip, probe ini digunakan ketika kita memiliki multiple target dalam satu sampel dan kita ingin mendeteksinya secara sekaligus ya, maksudnya secara bersamaan, tidak perlu terpisah-pisah. Sedangkan yang cyber green ini, fluorescence dye, ini tidak spesifik terhadap primer yang kita rancang, sehingga biasanya kita harus mengaplikasikan sistem single plate. Satu target, satu sampel saja. Ya. Nah, ini aplikasinya ya untuk relative quantification, contohnya adalah untuk mengukur ekspresi gen. Ini adalah jenis penelitian yang sangat umum dilakukan saat ini ya, terutama di bidang medis. Nah, secara prinsip ya, ketika kita melakukan relative quantification, biasanya starting point kita itu bukan DNA, tapi RNA. Kita harus melakukan tahapan reverse transcription dulu, di mana RNA yang kita ekstraksi itu harus disintesis menjadi cDNA dengan bantuan enzim reverse transcription, ya. Kemudian setelah dia berubah menjadi cDNA, maka kita baru bisa melakukan kuantifikasi, ya. Itu tahapan dari pengukuran gene expression atau biasanya metodenya RT-qPCR, ya. Nah, ini adalah step-step yang harus kita lalui. Jadi dia bisa reverse transcription dan quantification itu bisa dilakukan secara terpisah atau jadi satu. Itu yang kita kenal dengan sebutan one step atau two step RT-qPCR ya. Kalau one step artinya reverse transcription dan quantification itu stepnya dijadikan satu ya. Jadi dia akan berjalan beriringan. Kalau untuk yang two step itu biasanya kita berhenti setelah kita dapatkan cDNA-nya, baru nanti setelah sampel terkumpul semua kita lakukan kuantifikasinya atau kuantitatif PCR-nya. Nah, untuk melakukan RT-qPCR biasanya kita membutuhkan housekeeping gene ya. Ini bukan gen yang dipakai untuk bersih-bersih ya, tapi sebenarnya ini adalah gen yang memiliki fungsi
umum di dalam sel kita dan dia selalu ekspresinya stabil sehingga apapun perlakuan yang kita berikan itu dia tetap ekspresinya stabil ya, dia tidak terpengaruh terhadap intervensi yang kita lakukan sehingga dia dijadikan patokan. Karena tadi prinsipnya dari relative quantification adalah kita melakukan kuantifikasi relatif terhadap housekeeping gene-nya. Ya. Ini ada beberapa contoh housekeeping gene yang biasanya kita gunakan dalam penelitian ya, tergantung jenis sampel dan penelitian Anda. Ini adalah step-stepnya ya, biasanya tahapan RNA extraction, kemudian two-step RT-qPCR, kemudian analisis. Nah, untuk metode analisisnya kita bisa menggunakan metode kuantifikasi LIVAC atau PAFL yang akan kita bahas lebih lanjut saat praktikum nanti. Ya. Nah, ini adalah tampilan datanya ya. Jadi biasanya data yang ditunjukkan adalah hasil normalisasi ekspresi terhadap housekeeping gene-nya seperti ini ya. Nah, yang berikutnya adalah metode absolute quantification ya. Metode absolute quantification ini adalah tadi sudah saya sampaikan ya, kita mendapatkan hasil kuantifikasi absolutnya ya. Nah, contoh yang ingin saya berikan di sini adalah perhitungan DNA methylation. Perhitungan DNA methylation ya. DNA methylation ini merupakan suatu fenomena yang sekarang itu banyak dieksplorasi ya. Orang-orang dulu hanya berfokus pada mutasi saja. Tapi saat ini DNA methylation sudah menjadi salah satu fokus penelitian, terutama di bidang cancer ya. Metilasi DNA adalah ketika kita menambahkan ya gugus metil ke basa sitosin ya, sehingga dia akan mengubah ekspresi atau aktivitas suatu gen tanpa perlu mengubah kodenya atau urutan basa nukleotidanya ya. Ini adalah metode yang sering digunakan. Jadi secara prinsip ya, kita biasanya starting point-nya adalah DNA extraction, kemudian konversi bisulfat, kemudian kita lakukan kuantifikasi dan juga analisis untuk persentase metilasinya ya. Data yang ditampilkan itu bisa semacam ini ya. Jadi kita membuat garis regresi linear sederhana ya untuk menghitung persentase dari metilasi DNA-nya ya. Satu hal terakhir yang ingin saya tambahkan adalah terkait dengan deteksi SARS-CoV-2 ya, karena qPCR ini juga banyak digunakan ketika masa pandemi kemarin ya untuk deteksi SARS-CoV-2. Nah, metode qPCR yang diterapkan untuk deteksi ini biasanya menggunakan prinsip internal control. Kita membutuhkan internal control. Beda dengan prinsip absolut atau gene expression study ya, atau relative quantification tadi ya. Jadi dia hanya menggunakan internal control sebagai patokan apakah reaksinya ini berlangsung dengan baik, proses ekstraksinya berlangsung dengan baik dan tidak ada gangguan pada proses PCR-nya. Ya. Biasanya ya proses yang dilakukan adalah pengambilan sampel, ekstraksi, kemudian proses qPCR itu sendiri ya. Dan ini adalah hasil yang ditampilkan ya. Biasanya di dalam kit itu sudah tertera cut off value-nya itu berapa atau batasan value-nya. Jadi ketika dia di bawah cut off value, maka dia akan dinyatakan sebagai sampel yang positif ya. Kalau dia melebihi ya, city value-nya melebihi cut off, maka dia akan dinyatakan negatif ya. Ada juga beberapa sampel yang menunjukkan hasil inkonklusif dan invalid ya, ini terkait dengan ekspresi gen yang dideteksi. Kalau dia non-spesifik SARS-CoV-2 biasanya akan memberikan hasil inkonklusif, atau ketika tidak ada marker yang muncul sama sekali termasuk internal kontrolnya, maka dia akan dinyatakan invalid. Artinya harus mengulang dari proses ekstraksi DNA-nya. Nah, baik, untuk konklusi ya, jadi kita tadi sudah belajar berbagai macam metode PCR baik konvensional maupun yang kuantitatif ya, ada beberapa yang tadi kita perkenalkan ya, dan prinsip aplikasinya untuk
bidang medis ya, terutama karena adik-adik belajar di ilmu biomedik ya. Jadi adik-adik bisa menerapkan dalam berbagai jenis penelitian. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Apakah ada pertanyaan dari adik-adik? Ya, mungkin Dek Agung dulu. Ya, silakan. Ya, selamat pagi Bu Ning. Sebenarnya perkenalkan, nama saya Agung. Di sini saya izin bertanya terkait satu hal, terutama lebih ke aplikasi untuk qPCR. Karena di sini kan bidang saya terutama lebih ke arah tentang cancer begitu ya Bu. Dan saya sering baca di beberapa paper itu ada beberapa paper yang menggunakan analisis protein dan ada juga analisis menggunakan qPCR. Nah, pertanyaan saya di sini adalah bagaimana kita bisa menentukan suatu parameter atau marker biomarker dari cancer itu, kapan dia bisa menggunakan protein C atau menggunakan qPCR ini. Karena saya rasa sepertinya ada beberapa analisis yang memang khusus buat qPCR aja, ada beberapa yang protein aja, ada beberapa yang bisa dua-duanya. Begitu sih kurang lebih pertanyaan saya. Terima kasih Bu. Ya, baik. Dek Agung, terima kasih untuk pertanyaannya. Saya rasa ini juga permasalahan bagi adik-adik ya, yang banyak bingung biasanya menetapkan marker. Saya harus pakai marker apa? Apakah di level proteomics atau genomics ya? Kalau yang tadi dinyatakan, banyak penelitian kanker itu berfokus pada jalur protein ya. Protein adalah endpoint-nya ya. Jadi kalau kita belajar tentang sentra dogma genetika, alur informasi genetik itu kan selalu mengalir satu arah dari DNA ke RNA ke protein. Jadi kalau Anda meneliti proteinnya, itu artinya di endpoint-nya. Sedangkan kalau Anda mau melihat awal mulanya, ya, jadi dari sisi genomiknya, maka Anda bisa menggunakan metode molekuler seperti PCR atau qPCR. Jadi tergantung, biasanya yang banyak dilakukan ya, yang umum dilakukan saat ini adalah pengukuran ekspresi gen tertentu yang memang diasosiasikan. Jadi ekspresi gennya ini diasosiasikan dengan kejadian kanker tertentu juga. Jadi itu yang banyak dilakukan saat ini. Biasanya para peneliti akan mengecek di dua sisi, bagaimana ekspresi gennya dan bagaimana ekspresi proteinnya. Jadi untuk menjawab apakah ekspresi gen jumlah protein yang meningkat juga. Sudah jelas, Dek Agung? Ya. 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 Baik, mungkin karena waktunya sudah lewat ya, jadi setelah ini kalian juga harus lanjut praktikum. Jadi kita bisa akhiri dulu untuk sesi perkuliahan hari ini ya. Nanti kalau ada pertanyaan lebih lanjut bisa kita diskusikan bersama sambil melaksanakan praktikum. Saya akhiri dulu untuk topik perkuliahan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi adik-adik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.